semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Namun, sebelum saya memulai untuk menjelaskan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ninsi Indriwati Mailan Mili dengan NIM 22314245. Baik, di sini langsung saja saya menjelaskan terkait dengan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Komunikasi dapat dipahami sebagai aktivitas proses menyampaikan pesan antara individu atau sekelompok orang secara langsung maupun tidak langsung. Manusia tidak pernah menghindari dari yang namanya komunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa untuk tidak melakukan komunikasi. Inti utama dari komunikasi terletak dalam proses komunikasi, yaitu sebuah aktivitas dalam hal melayani hubungan antar pengirim pesan atau penerima pesan melampaui ruang dan waktu. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, perasaan, ataupun informasi dengan jelas dan dapat dipahami dengan jelas oleh banyak orang. Adapun bentuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan kata dalam pembicaraan atau penulisan untuk menyampaikan pesan secara jelas. Dan yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal adalah bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Komunikasi yang efektif mencakup kemampuan untuk menyampaikan pesan secara jelas. Dan kemudian saya akan menjelaskan manajemen konflik. Manajemen konflik melibatkan identifikasi dan penyelesaian konflik sehingga menghasilkan solusi yang produktif. Dan cara mengatasi konflik ialah identifikasi sumber konflik. Mengelola konflik secara positif melibatkan semua pihak, mendengarkan keluhan, mencari solusi bersama. Dan juga yang diajarkan di dalam kelas bagaimana untuk menggunakan apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Alkitab. Adapun ayat-ayat dalam Alkitab yang juga berkaitan dengan materi ini yaitu terdapat dalam Efesus 4 ayat 2 yang menyatakan, "Hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Ayat ini menekankan kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kasih sebagai interaksi antar orang dalam konteks manajemen konflik. Prinsip ini sangat relevan karena kerendahan hati memungkinkan seorang pemimpin atau peserta mengurangi ego pribadi sehingga dapat mengurangi konflik. Kemudian yang kedua dari ayat Efesus 4 ayat 2 ini, kelembutan dan kesabaran akan menghasilkan komunikasi yang efektif, memberi ruang bagi pihak lain untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa merasa terintimidasi. Dan juga kasih dalam saling membantu menekankan dan empati yang menjadi strategi kunci dalam menciptakan resolusi yang menguntungkan. Tidak hanya dalam Efesus 4 ayat 2, terdapat juga dalam kitab Kolose 4 ayat 6. Juga berkaitan dengan ilmu ini, firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih karunia, dibumbui garam sehingga kamu tahu menanggapi tiap orang." Ayat ini menekankan komunikasi yang bijaksana dan membangun dalam praktik manajemen konflik sebagai berikut. Yang pertama, ucapan penuh kasih karunia. Komunikasi harus menekankan penghargaan rasa, hormat, dan menghindari bahasa yang merendahkan atau mengecilkan lawan. 2. Dibumbui dengan garam, artinya mencerminkan ketelitian, kehati-hatian, dan kebenaran informasi ketika berdiskusi dengan baik dan dapat membawa kebenaran. Dan kemudian yang ketiga, yaitu mengetahui cara menanggapi keterampilan mendengar, mengekspresikan kebutuhan,
dan bagaimana dapat menanggapi lawan bicara dengan baik. Demikianlah materi keterampilan komunikasi dan manajemen konflik yang dapat saya paparkan. Jangan lupa di like. Terima kasih. Shalom.